Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas struktur data dan algoritma 02 semester genap 2020-2021 Universitas Andalas jurusan Sistem Informasi. Kami akan menjelaskan pemaparan tentang program Sistem Informasi Apotek dengan dosen pengampu Profesor Surya Afnarius, PhD. Berikut penjelasannya. Tugas besar yang diberikan adalah membuat program sistem informasi pada suatu bidang yang kita pilih dengan memuat struktur data, array atau list berkait, antrian, stack, serta menghubungkannya dengan database. Kelompok 6 pun memilih menerapkan program pada Apotek. Dengan anggota Muhammad Farhan Ananda Mirzah dengan NIM 2011-52-2022, Alif Abdurrauf dengan NIM 2011-52-2024, Sri Ulfa Berliani dengan NIM 2011-52-2026, Muhammad Hafiz Aulia Ramadhani dengan NIM 2011-52-2028. Saya jelaskan skenarionya berikut. Suatu apotek mempunyai modal awal 5 juta dan mempunyai gudang parastamol, ibuprofen, dan aspirin masing-masing 100 strip, di mana setiap stok di bawah 30 strip akan selalu dipenuhi kembali menjadi 100 strip. Sebelum apotek dapat dibuka, tanggal hari ini harus diisi pada edit yang disediakan, dan ketiga gudang tersebut harus dipenuhkan. Gudang ini diperlakukan seperti struktur data array satu baris dengan ukuran 100 untuk menyimpan strip obat. Pengisian dilakukan secara terus-menerus selama stok obat kecil dari 100 strip. Pembelian stok obat menggunakan model apotek, harga beli per strip obat adalah sebagai berikut. Parastamol dengan harga 8.000 per strip, ibuprofen 13.000 per strip, dan aspirin 18.000 per strip. Lalu, setelah ketiga gudang telah diisi sampai 100 strip, apotek dapat dibuka dan siap menerima pelanggan. Setiap pelanggan yang datang akan ditanya apakah mau pesan sesuai dengan resep dokter atau dapat memilih sendiri. Resep dokter untuk penyakit yang dilayani adalah dengan kode 1 yaitu demam, dengan resep 1 parastamol, 1 ibuprofen, dan 1 aspirin. Dengan kode 2 sakit kepala, dengan resep 1 parastamol dan 1 ibuprofen, dan dengan kode 3 flu dengan resep 1 parastamol. Jika pelanggan menggunakan resep dokter, maka akan disuruh untuk menginputkan kode penyakit ke dalam edit box. Jika pelanggan ingin memilih sendiri, maka akan disuruh untuk menginputkan jumlah strip obat yang akan dibeli, dan jika jumlah obat yang diambil lebih banyak dari obat yang di gudang, maka akan disuruh untuk mengambil ulang. Ketika sudah selesai mengambil obat, semua obat yang diambil akan dihitung kemudian dikali dengan harga jual per strip, yaitu harga jual parastamol 10.000 per strip, ibuprofen 15.000 per strip, dan aspirin 20.000 per strip. Lalu, data pesanan pelanggan akan ditampilkan pada list box. Pelanggan akan disuruh untuk membayar dengan menginputkan jumlah uang pada edit box. Jika uang yang diinputkan pelanggan lebih kecil dari total harga, pembayaran akan gagal. Jika uang yang diinputkan pelanggan lebih besar dari total harga, pembayaran akan berhasil. Dan jika pembayaran berhasil, pesanan obat pelanggan tersebut diambil dari stok gudang. Kemudian data kembalian uang pelanggan akan ditampilkan pada data pesanan pelanggan. Pelanggan akan keluar dari apotek dan pelanggan berikutnya akan dapat dilayani. Data pelanggan yang telah membeli obat juga dapat dilihat dengan menginputkan nomor urut pelanggan tersebut pada edit box pencarian pelanggan. List box akan menampilkan jumlah obat yang dibeli, total harga, total pembayaran, serta uang kembalian kepada seorang pelanggan. Ketika data pelanggan dicari, data tersebut bisa disimpan pada suatu database. Jika stok salah satu gudang kurang dari 30 strip, maka stok ketiga gudang harus diisi kembali menjadi 100 strip. Pelanggan tidak dapat dilayani sampai stok penuh kembali. Apotek dapat ditutup ketika tidak ada pelanggan yang sedang dilayani. Saat apotek ditutup, data modal, keuntungan, dan sisa obat di gudang dapat disimpan pada database. Selanjutnya, penggunaan struktur data array pada program kami. Struktur data yang digunakan dalam program apotek kami adalah array satu dimensi. Array ini digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah banyak dan terindeks. Data yang disimpan dalam array adalah obat, harga jual obat, total harga pembelian, pembayaran pelanggan, kembalian pelanggan, model apotek, serta tanggal. Selanjutnya itu penggunaan antrian dalam program kami. Data pelanggan yang ditampilkan pada list box diurutkan berdasarkan antrian. Jika ada pelanggan baru, maka data pelanggan tersebut akan mendapatkan nomor urut yang lebih besar dan akan menjadi pelanggan yang terakhir yang dilayani setelah pelanggan datang sebelumnya. Berikut ditampilkan tabel untuk pencarian pelanggan. Berikutnya itu tentang Borland C++ Builder.
Borland C++ Builder 6 adalah sebuah perangkat lunak berbasis C atau C++ yang digunakan untuk melakukan pembuatan aplikasi berbasis Console Application maupun GUI atau Graphical User Interface. Modul ini membahas dan mempraktikkan langsung konsep dan teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam pemrograman C++ Builder, dan bertujuan untuk mengantarkan dan membekali mahasiswa untuk menjadi programmer yang siap pakai di lapangan pekerjaan. Penggunaan MySQL sebagai penyimpanan data. Eh, untuk menggunakan MySQL ini di PC lokal, bisa dilakukan menggunakan aplikasi dari XAMPP atau SAM melalui phpMyAdmin. Data pada tabel MySQL ini disajikan dalam bentuk tabel. Masing-masing tabel tersebut terdiri atas dari beberapa kolom, yang dimana dari nama tabel dan kolom tersebut harus dibuat unik, karena dari nama-nama tersebut nanti rata-rata akan dipanggil ataupun disimpan ke dalam database PHP tadi. Eh, Tabel dan kolom tersebut nanti akan diset dengan tipe data tertentu. Tipe datanya itu yang biasa sering digunakan antara lain yaitu integer, var, varchar atau variable karakter, text, date, ataupun date time. Dan terdapat tipe data yang lainnya. Tipe data tersebut akan disesuaikan dengan jenis data yang disampaikan yang di tipe data tersebut akan disesuaikan dengan jenis data yang akan diisikan. Untuk tipe data pada tabel database kelompok kami sendiri terdapat dua buah tipe data, yaitu integer dan tipe teks. Eh, untuk tabel dan kolom dari database kelompok kami yaitu terdapat dua buah tabel. Yang pertama tabel gudang dan tabel obat. Untuk tabel gudang sendiri yaitu terdapat kolom ID, paracetamol, ibuprofen, aspirin, modal besok, keuntungan hari ini, dan tanggal. Lalu untuk tabel obat, eh, di sini terdapat yaitu kolom ID, nomor urut, paracetamol, ibuprofen, aspirin, total harga, uang pembayaran, kembalian, dan tanggal. Eh, Kolom-kolom tabel tersebut memiliki tipe datanya tersendiri seperti untuk ID, nomor urut paracetamol, ibuprofen, aspirin, total harga, uang pembayaran, kembalian ini menggunakan tipe data integer dengan jangkauan 20. Sedangkan tanggal ini menggunakan tipe data teks. Untuk di dalam gudang sendiri, tipe data ID dari ID, paracetamol, ibuprofen, aspirin, modal besok, keuntungan hari ini juga menggunakan tipe data integer dengan jangkauan 20. Sedangkan tanggal menggunakan tipe data teks. Eh, eh, Dalam program kelompok kami juga terdapat tombol untuk menyimpan data, di mana data dari pelanggan tersebut akan disimpan eh, jika button tombol simpan data ini nanti akan jika tombol simpan data ini ditekan, maka data dari pelanggan yang dicari akan disimpan ke dalam database. Untuk sintaksnya sendiri dapat dilihat di mana data tersebut akan disimpan dengan menggunakan nama dari tabel masing-masing yang terdapat pada database yang sebelumnya tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengkoneksikan database beras C++ Builder menggunakan ODBC. Pertama, kita lihat databasenya ini, yaitu baru dengan nama tabel gudang dan obat, dan akun pengguna kita menggunakan PLP6. Lalu kita buka ODBC-nya. Pada user -n kita pilih R,
Dan kita pilih MySQL DBC 3,51. Dan kita buat namanya, kita buat kelompok 6. Nah, servernya localhost, usernya tadi adalah KLP6, password, dan database ini kita menggunakan baru, kita pilih OK. Setelah itu kita masuk ke C++ buildernya, kita menggunakan Adobe Connection dan Adobe Query. Pada Adobe Connection kita klik 2 kali dan kita pilih build, kita pilih Microsoft oleh DB provider for ODBC driver, lalu next. Dan pada user data source name kita menggunakan kita buat tadi, yaitu kelompok 6. Kita close connection, oke, dan kita oke. Lalu pada bagian promnya kita falsekan dan connectednya kita truekan. Lalu pada Adobe Query pertama, pada SQL test stringnya kita buat select nama tabelnya, itu tadi obat, lalu kita oke. Dan connectionnya kita pilih ada connection 1, dan pada aktif kita pilih true, maka ini telah terkoneksikan kepada database-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan UI atau user interface dari program Uptech kelompok 6. Yang pertama yaitu edit 23. Edit 23 itu digunakan untuk menginputkan tanggal hari ini, yaitu tanggal di mana toko tersebut dibuka untuk melakukan bisnis. Selanjutnya edit 1 ini digunakan untuk menampilkan isi dari gudang 1, di mana isi dari gudang 1 ini yaitu obat paracetamol yang kapasitasnya itu 100 strip. Selanjutnya edit 2 ini digunakan untuk menampilkan obat yang terdapat di dalam gudang 2, yang dimana gudang 2 ini terdapat obat ibuprofen yang memiliki kapasitas 100 strip. Selanjutnya itu aspirin atau edit 3. Edit 3 ini berfungsi untuk menampilkan gudang obat aspirin yang dimana kapasitasnya juga 100 strip. Selanjutnya itu edit 4. Edit 4 ini digunakan untuk memasukkan nilai obat paracetamol yang nantinya akan ditampilkan di dalam gudang. Lalu edit 5 ini digunakan untuk memasukkan nilai obat dari ibuprofen yang nantinya akan ditampilkan dalam gudang. Dan edit 6 ini juga digunakan untuk memasukkan nilai total obat yang nantinya akan ditampilkan di dalam gudang 3 atau di dalam gudang aspirin. Button 1 ini digunakan untuk menginputkan nilai dari edit 4 ini sehingga dari edit depan ini dapat ditampilkan pada gudang 1 atau gudang paracetamol. Begitu juga dengan isi step 2 yang digunakan untuk memasukkan nilai yang terdapat dari edit 5 tadi ke dalam gudang 2. Dan isi step 3 ini digunakan untuk memasukkan total obat yang telah diinputkan dari edit 6 ini ke dalam edit 3. Setelah isi gudang ini sudah terisi, maka terdapat tombol buka, yaitu button 12, yang dimana tombol buka ini berfungsi untuk membuka toko yang dimana syaratnya itu jumlah stok gudang tersebut harus pas 100 di masing-masing gudang. Selanjutnya itu tombol pelanggan datang, yaitu di bagian tombol pelanggan. Tombol pelanggan datang ini berfungsi untuk mendatangkan pelanggan yang nanti akan ditampilkan nomor urutnya pada 3.
Selanjutnya itu pada bagian menu terdapat dua bagian, yaitu resep dokter serta pilih obat. Resep dokter ini berfungsi untuk menginputkan pada bagian button 16 ini ke dalam ED7 sesuai dengan resep dokter yang telah diberikan sebelumnya. Jika menginputkan nilai 1, maka akan menampilkan pada bagian dashboard 13, dashboard 14, dan dashboard 15 ini satu paracetamol, satu ibuprofen, dan satu aspirin. Jika penyakitnya itu sakit kepala, maka akan diberikan satu paracetamol dan satu ibuprofen. Jika penyakitnya itu flu, yaitu diberikan satu paracetamol. Selanjutnya, jika menekan tombol ambil obat setelah memasukkan nilai dari 1 atau 2 atau 3, maka obat tersebut akan ditampilkan ke dalam menu bagian kasir, yaitu pada bagian dashboard 13, dashboard 14, dan dashboard 15. Jika memilih pilih obat, maka pelanggan dapat menentukan obat yang akan dibeli jumlahnya berapa. Jika seperti misalnya paracetamol yang ingin dibeli itu 2, maka dapat diinputkan nilai 2 pada bagian edit 8 ini. Dan juga seperti ibuprofen dan aspirin juga sama seperti paracetamol tadi. Dapat diinputkan jika ibuprofen di bagian edit 9, jika aspirin di bagian edit 10. Setelah diinputkan, maka setelah mengklik button 9, button 8, dan button 7, maka obat-obat tadi yang telah dimasukkan nilainya tersebut akan dipindahkan ke dalam bagian kasir. Selanjutnya, pada bagian kasir ini terdapat ditampilkan jumlah obat yang telah dibeli oleh pelanggan, di mana obat-obat tersebut telah dikali sesuai telah dikalikan sesuai dengan harga dari obat-obat tersebut. Jika paracetamol dikali dengan 10.000, ibuprofen dikali dengan 15.000, dan aspirin dikali dengan 20.000. Maka setelah ditampilkan obat yang telah dibeli tersebut, maka setelah mengklik button 11 atau button hitung ini, maka akan ditampilkan nomor urut dari pelanggan yang membeli tersebut, serta obat yang dibeli, serta harga, pembayaran, dan tanggal dibelinya. Maka jika ditampilkan total harga tersebut, maka pelanggan harus membayar sesuai dengan harga tersebut, atau boleh sama ataupun besar dari total harga. Setelah ditampilkan, maka inputkan uang yang dibayar oleh pelanggan di bagian edit 14 ini, dan setelah mengklik button 14 atau button bayar ini, maka akan ditampilkan pembayaran, jumlah pembayaran yang dibayar oleh pelanggan, serta kembalian yang didapat oleh pelanggan jika terdapat uang yang berlebih atau besar dari total harga. Setelah itu, pada bagian pencari pelanggan ini digunakan untuk mencari dari data pelanggan yang telah membeli ataupun yang bertransaksi di bagian di toko ini. Penggunanya ini menggunakan nomor urut sesuai dengan nomor urut pelanggan yang akan dicari. Nomor urut tersebut diinputkan ke dalam edit 15. Setelah menekan tombol button 15, akan ditampilkan data dari pelanggan tersebut, mulai dari obat paracetamol yang dibeli, obat ibuprofen yang dibeli, obat aspirin yang dibeli, total harga dari obat yang dibeli oleh pelanggan tersebut, total pembayaran yang dibayar oleh pelanggan tersebut, kembalian yang diterima oleh pelanggan tersebut, serta tanggal transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Simpan data ini digunakan, button 17 ini digunakan untuk menyimpan data dari pelanggan yang dicari tersebut, yang nantinya akan dapat disimpan di database apotek ini, yaitu pada bagian data pelanggan. Selanjutnya, terdapat Adobe Connection 1, Adobe Connection. Ini berguna sebagai koneksi ke sumber data. Melalui koneksi ini
program Apotek dapat terhubung ke database. Selanjutnya yaitu Tado Query 1, Tado Query. Berfungsi sebagai untuk menyimpan data dari program Apotek ke dalam database dan untuk memanggil data dari database ke dalam program Apotek. Selanjutnya button tutup digunakan untuk menutup program yang Apotek yang dijalankan tersebut, yang dimana data-data dari pelanggan dan data-data gudang akan disimpan ke dalam database sesuai dengan terakhir data tersebut jumlahnya. Baiklah, saya akan melakukan demonstrasi program Apotek. Pertama, kita jalankan programnya. Karena data di database tidak ada, maka stok obat di gudang semuanya 0. Pertama, kita isi tanggal hari ini, yaitu 28. Di sini dapat dilihat modal awal Apotek, yaitu 5 juta. Setiap kali kita mengisi stok obat, maka modal ini akan berkurang. Setelah ketiga gudang diisi sampai 1 strip, Apotek dapat dibuka. Setelah Apotek dibuka, pelanggan dapat datang. Pelanggan ini menggunakan resep dokter untuk penyakit demam. Kita hitung harganya di kasir, dapat 45.000. Pelanggan membayar dengan uang 50.000. Maka pembayaran berhasil dan pelanggan keluar. Data pelanggan di sini menggunakan array yang akan diurutkan secara antrian. Kita datangkan pelanggan kedua, dia memilih obat sendiri, yaitu 1 paracetamol, 2 ibuprofen, dan 3 aspirin. Kita hitung total harganya dapat 100.000. Kalau pelanggan membayar kurang dari 100.000, maka uang tidak akan cukup. Maka dia membayar dengan 100.000, pembayaran berhasil dan pelanggan keluar. Dapat dilihat tidak ada kembalian karena uangnya pas. Di sini dapat dilihat juga keuntungan telah bertambah sesuai dengan total harga. Kita datangkan pelanggan sekali lagi. Dia menggunakan resep dokter untuk penyakit flu. Kita hitung dan bayar. Pembayaran berhasil. Di sini dapat dilihat data pelanggan diurutkan dari awal sampai akhir sesuai antrian. Kita cari nomor urut pelanggan nomor 1, dapat dilihat datanya di sini, lalu kita simpan. Kita lakukan yang sama untuk pelanggan yang lain. Setelah semua data pelanggan telah disimpan, Apotek dapat ditutup. Dapat dilihat keuntungan ditambahkan pada modal untuk penjualan hari berikutnya dan sisa obat disimpan. Apotek kemudian ditutup. Kita lihat database kita. Pertama, tabel obat. Dapat dilihat data pelanggan untuk tanggal 28 di sini. Lalu di tabel gudang dapat kita lihat sisa obat, modal untuk besok, dan keuntungan pada tanggal 28. Kita jalankan programnya sekali lagi. Apotek dapat dibuka langsung. Ini karena stok obat sama modalnya langsung diambil dari data gudang pada tanggal 28. Kita isi tanggal besok, yaitu tanggal 29. Lalu kita buka Apotek. Pelanggan datang, dia menggunakan resep dokter untuk sakit kepala. Kita hitung, lalu kita bayar. Misalnya untuk hari ini cuma 1 pelanggan saja yang datang. Kita simpan saja datanya, langsung kita tutup. Keuntungan ditambahkan, obat disimpan, Apotek ditutup. Kita lihat database sekali lagi. Di tabel obat dapat dilihat data pelanggan pada tanggal 29, dan di tabel gudang dapat dilihat data gudang untuk tanggal 29. Sintaks deklarasi untuk program Apotek yaitu terdapat beberapa variabel bertipe data integer, yaitu array obat 1 100, obat 2 100, obat 3 100, stok sama dengan 0, pesan 1 sama dengan 0, pesan 2 sama dengan 0, pesan 3 sama dengan 0, gudang 1, gudang 2, gudang 3 n sama dengan 0, para pelanggan sama dengan 100, pelanggan n sama dengan 0,
obat T1, obat T2, obat T3, A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, array harga 1 100, harga 2 100, array harga 3 100, harga A1, harga A2, harga A3, D sama dengan 0, E sama dengan 0, F sama dengan 0, array total 100, total L, G sama dengan 0, array bayar 100, bayar L sama dengan 0, kembalian 100, kembalian N, H sama dengan 0, I sama dengan 0, array modal 100. Lalu integer dari modal L sama dengan 5 juta, biaya 1, biaya 2, biaya 3, keuntungan sama dengan 0, penyakit. Lalu terdapat variabel bertipe data string, yaitu tanggal L dan array tanggal 100. Selanjutnya untuk awal dari program ini yaitu edit 1 bernilai false, edit 2, edit 3, edit 7, edit 8, dan edit 9 bernilai false, edit 10, edit 14, edit 15, edit 21, dan edit 22 bernilai false. Untuk buttonnya, button 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan button 17 bernilai false. Karena ini agar memudahkan para pengguna untuk dapat memfokuskan kepada yang lebih utama dilakukan dalam menjalankan program ini. Selanjutnya untuk pemanggilan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya untuk button isi stok 1, pada button isi stok 1 ini terdapat sintaks, yaitu jika gudang 1 kecil dari 100 maka pesan 1 ubah dari string to int, maka edit 4 bernilai teks. Pesan 1 ini akan dimasukkan ke dalam kolom edit 4. Lalu jika gudang 1 ditambah pesan 1 besar dari 100 maka tampilkan pesan isi gudang maksimal 100. Jika tidak maka biaya 1 sama dengan 8.000 dikali pesan 1. Lalu modal akan dikurangi oleh biaya 1. Edit 21 akan dimasukkan teks modal L. Lalu gudang 1 akan bertambah nilainya ditambah oleh nilai pesan 1. Lalu edit 1 akan dimasukkan teks gudang 1. Jika gudang 1 besar atau sama dengan 100 maka button 1 akan bernilai false, edit 4 bernilai false, dan edit 4 tidak bisa dimasukkan nilai. Lalu tampilkan pesan stok paracetamol telah penuh. Lalu jika gudang 1 besar sama dengan 100 dan gudang 2 besar sama dengan 100 dan gudang 3 besar sama dengan 100 maka jika pelanggan besar dari 0, lalu button 10 itu akan bernilai true, button 12 bernilai false, button 13 bernilai true. Jika tidak, button 12 saja yang bernilai true dan button 13 bernilai true. Lalu tampilkan pesan apotek dapat dibuka. Untuk button isi stok 2, sintaksnya hampir sama dengan button isi stok 1. Yaitu jika gudang 2 kecil dari 100, maka pesan 2 akan bernilai string to int yang akan dimasukkan nilainya ke dalam edit 5. Jika gudang 2 ditambah pesan 2 besar dari 100, maka tampilkan pesan isi gudang maksimal 100. Jika tidak, biaya 2 sama dengan 13.000 dikali pesan 2. Lalu modal nilainya akan dikurangi oleh biaya 2. Lalu edit 21 akan dimasukkan teks modal L. Dan gudang 2 nilainya akan bertambah dengan nilai dari pesan 2. Lalu edit 2 akan dimasukkan teks gudang 2. Lalu jika gudang 2 besar sama dengan 100, button 2 itu bernilai false, edit 5 bernilai false, dan edit 5 tidak bisa dimasukkan nilai. Lalu tampilkan pesan stok ibuprofen telah penuh. Jika gudang 1 besar atau sama dengan 100 dan gudang 2 besar atau sama dengan 100 dan gudang 3 besar atau sama dengan 100, lalu jika pelanggan N sama dengan 0, besar dari 0, maka button 10 bernilai true, button 12 bernilai false, button 13 bernilai true. Jika tidak, button 12 bernilai true, button 13 bernilai true. Lalu tampilkan pesan apotek dapat dibuka. Selanjutnya untuk isi stok 3, sintaksnya juga hampir sama dengan isi stok 1 dan isi stok 2. Yaitu jika gudang 3 kecil dari 100, maka pesan 3 ubah dari string to int. Jadi dimasukkan ke dalam edit 6. Jika gudang 3 ditambah pesan 3 besar dari 100, lalu tampilkan pesan isi gudang maksimal 100. Jika tidak, biaya 3 sama dengan 18.000 dikali pesan 3. Lalu nilai modal akan dikurangi oleh biaya 3. Dan edit 21 akan dimasukkan teks modal. Lalu gudang 3 nilainya akan bertambah sesuai dengan pesan 3. Lalu edit 3 akan dimasuki oleh gudang 3. Variabel dari gudang 3. Lalu jika gudang 3 besar atau sama dengan 100, button 3
bernilai false, edit 6 bernilai false, dan edit 6 tidak bisa dimasukkan nilai. Lalu tampilkan pesan stok aspirin telah penuh. Jika gudang 1 besar sama dengan 100 dan gudang 2 besar sama dengan 100 dan gudang 3 besar sama dengan 100, maka jika pelanggan besar dari 0, button 10 bernilai true, button 12 bernilai false, button 13 bernilai true. Jika tidak, button 12 bernilai true, button 13 bernilai true, lalu tampilkan pesan apotek dapat dibuka. Selanjutnya untuk sintaks dari button pelanggan datang. Pada button pelanggan datang ini terdapat variabel pelanggan n bernilai increment atau bertambah 1, lalu array pelanggan n sama dengan pelanggan n. Lalu list box 3 bernilai akan di clear. Selanjutnya list box 3 akan dimasukkan items dari array pelanggan n. Lalu n tersebut akan bertambah 1 atau increment. Selanjutnya button 5 bernilai true, button 6 bernilai true, button 10 bernilai false, button 13 bernilai false. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menampilkan kode pada tombol instruktur, pilih obat, ambil obat, dan ambil paracetamol. Pertama instruktur. Ini versi kode untuk menonaktifkan dan mengaktifkan button maupun edit. Seperti ini. Selanjutnya pilih obat. Ini sama seperti instruktur. Bedanya button maupun edit yang dinonaktifkan maupun diaktifkan itu berbeda. Selanjutnya pada ambil obat. Pertama, nilai yang ada pada edit 7 akan disimpan pada penyakit. Lalu jika nilainya tersebut 1, maka obat 1 91, obat 2 91, obat 3 91. Dan nilai-nilai ini akan disimpan pada arraynya, yaitu obat 1A, B, dan C. Selanjutnya, list box 13 akan di clear 14 dan 15. Setelah itu kita tambah nilai obat 1A pada list box 13, B pada 14, obat 3C pada 15. Selanjutnya A++, B++, C++. Dan button yang tidak diperlukan kita false dan yang kita perlukan kita true. Begitu pula dengan edit. Dan jika penyakit sama dengan 2, maka obat 1 sama dengan 1, obat 2 sama dengan 1, dan obat 3 sama dengan 0. Yang lainnya, kode lainnya sama dengan yang sebelumnya. Dan jika penyakit sama dengan 3, maka obat 1 sama dengan 1, obat 2 sama dengan 0, obat 3 sama dengan 0. Dan yang lainnya juga sama pada sebelumnya. Selanjutnya pada ambil paracetamol. Obat 1 start to end, edit 8 text. Jadi nilai edit 8 akan disimpan pada obat 1. Dan jika obat lebih besar dari gudang 1, maka akan muncul pesanan melebihi stok. Dan jika tidak, maka nilai obat tersebut akan disimpan pada array obat 1 indeks A. Dan di box 12 kita clear, di box 13 kita tambah dengan nilai obat 1A. Dan A++, dan button yang kita perlukan kita true, dan yang tidak perlukan kita false. Begitu pula dengan edit 8. Baiklah, saya akan menjelaskan tombol ambil ibuprofen, ambil aspirin, hitung, dan juga bayar. Pertama, ambil ibuprofen, yaitu yang kita inputkan tadi itu masih dalam bentuk string, lalu kita akan ubahnya ke integer. Lalu kita gunakan fungsi if, yaitu if obat 2 gudang 2 besar dari gudang 2, maka munculkan pesanan melebihi stok. Jika tidak, maka obat 2 akan disimpan ke array obat 2B. Lalu list box 14 akan clear nih, list box 14, lalu yang kita inputkan akan ditambahkan ke sini. Lalu button 5, 6, 7, dan juga edit 9 akan false, serta button 11 atau tombol hitung akan true. Lalu tombol ambil aspirin tidak jauh berbeda dari ibuprofen. Jika obat 3 besar dari gudang, yaitu obat yang kita inputkan lebih besar dari yang ada di gudang, maka pesanan melebihi stok. Jika tidak, maka yang kita inputkan akan disimpan ke array obat 3C. Lalu list box 15 ini akan kita clear dulu, lalu akan ditambahkan ke sini. Lalu button 5, 6, 7, serta edit 10 akan false, serta button 11 atau hitung akan true. Lalu kita lanjut ke tombol hitung. Pada tombol hitung semuanya akan kita jadikan 0 dulu, dari total harga 1, harga 2, harga 3. Lalu harga 1 ini merupakan 10.000 dikali array obat A kurang 1. Kenapa array A obat kurang 1? Karena tadi sebelumnya kita menggunakan fungsi A++, jadi kita harus
deklarasikan A kurang 1 agar area yang diambil itu sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu harga 2 15.000 dikali obat 2, area B kurang 1, harga 3 itu kali 20.000. Lalu harga 1, harga 2, harga 3 ini yang telah dikalikan akan disimpan pada array. Berikut arraynya, lalu akan ada totalnya, yaitu totalnya berupa harga 1, harga 2 dengan harga 3 itu dijumlahkan. Itulah total dan akan disimpan ke array total G. Lalu list box 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 4, 5, 6 akan clear. Untuk integer J sama dengan 0, J kecil n dan juga J plus, maka listbox 1 akan ditambahkan array pelanggan, listbox 2 array obat 1, listbox 4 array obat 2, listbox 5 array obat 3, dan listbox 6 total. Listboxnya berikut ini ya. Selanjutnya yaitu button 7, 8, 9, 11 akan false dan button 14 akan true. Button 14 ini adalah tombol bayar. Kita bisa membayarnya. Lalu kita lanjut ke tombol bayar. Tombol bayar di sini yaitu bayar string to integer. Kita ubah dulu dari string untuk ke integer. Lalu gunakan fungsi if, yaitu jika bayar kecil dari total array G kurang 1, maka munculkan uang tidak cukup. Maksudnya itu jika uang yang kita berikan ini kecil dari total bayarnya. Jika tidak, maka akan dilakukan pembayaran, yaitu dengan fungsi if, yang dimana bayar besar sama total G kurang 1, lalu kembalian H sama dengan bayar kurang total. Bayar kurang total ini kan adalah kembalian, jadi kembalian akan disimpan ke array kembalian array H. Lalu listbox 7 akan clear. Listbox 7 akan clear. Ini listbox 7. Lalu akan lakukan fungsi for, yaitu integer k sama dengan 0, k kecil n dan k plus plus, maka listbox 7 akan ditambahkan kembalian tadi. Kembalian tadi akan ditampilkan ke listbox kembalian. Lalu edit 1 gudang 1 sama dengan gudang 1 kurang obat 1, maka pada gudang parastamol ini akan dimasukkan nilai yang baru yang telah dikurangi oleh yang telah dibeli oleh orang. Misalnya di sini ada 100, dibeli oleh orang 10, maka di sini akan diubah menjadi 90. Begitu juga dengan yang lain, maka pembayarannya akan berhasil dan pelanggan akan keluar. Dan jika telah dilakukan pembayaran dan jika ada stok ini kurang dari 30, misalnya 20, maka semua tombol yang tidak bersangkutan akan di false kan, dan tombol yang diperlukan akan true. Salah satunya itu tombol untuk mengisi stok. Kita harus mengisi stok dulu sebelum pelanggan sebelumnya datang. Lanjut ke button 2, begitu juga tidak beda sama. Jika ini kurang dari 30, maka akan muncul pesan persediaannya akan kurang dan kita disuruh untuk mengisi stok. Begitu juga dengan gudang 3. Lalu kita akan bisa lalu bayar ini akan disimpan ke bayar array I. Tombol cari pelanggan. Pertama, deklarasikan variabel integer cari dan L, di mana cari itu didapatkan dari edit 15 yang berupa nomor urut. Lalu edit 11 sampai edit 20 akan dihapus isinya. Selama L sama dengan 0, di mana L kecil sama dengan 50 dan L increment, jika pelanggan dengan indeks L sama dengan cari atau nomor urut, maka edit 11 sampai edit 20 teksnya akan diisi dengan variabel data pelanggan yang sesuai dengan nomor urut yang dicari. Lalu button 17 akan diaktifkan. Tombol simpan data. Pertama akan disimpan data dari edit berikut ke dalam tabel obat. Detailnya akan dijelaskan nanti. Lalu edit berikut akan dihapus teksnya. Lalu button 17 akan dinonaktifkan. Lalu akan muncul pesan bahwa data pelanggan telah disimpan. Tombol buka. Button 10 atau tombol pelanggan datang akan diaktifkan. Lalu button 12 atau tombol buka akan dinonaktifkan. Lalu akan muncul pesan bahwa apotek dibuka. Tombol tutup. Pertama, dideklarasikan variabel string berikut, di mana TGL tutup sama dengan
edit 23 yaitu tanggal hari ini. Lalu TGL sama dengan TGL tutup, para sama dengan gudang 1, IBOB sama dengan gudang 2, dan ASPI sama dengan gudang 3. Lalu modal akan ditambahkan dengan keuntungan, MDL sama dengan modal, lalu untung sama dengan keuntungan. Lalu sisa obat, modal, keuntungan, dan tanggal hari ini akan disimpan ke dalam tabel gudang. Detailnya akan dijelaskan nanti. Lalu keuntungan akan dijadikan 0, di mana edit 22 teksnya akan menjadi keuntungan dan edit 21 teksnya akan menjadi modal. Lalu akan dimunculkan pesan bahwa keuntungan ditambahkan pada modal untuk penjualan hari berikutnya. Lalu pesan bahwa sisa obat disimpan. Lalu pesan bahwa apotek ditutup. Kemudian aplikasi apotek dimatikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pemanggilan dan penyimpanan data ke MySQL-nya. Pertama pemanggilannya. Pertama ada query close, ada query 1 SQL, kita clear, dan ada query 1 connection string yang kita gunakan, yaitu ini. Lalu ada query 1 SQL add, kita pilih dari tabel gudang berdasarkan ID-nya. Lalu ada query 1 open, dan jika datanya ada maka kita tampilkan pada edit 1 nilai field 1, dan edit 2 field 2, edit 3 field 3, edit 21 field 4, dan nilai pada edit tersebut kita simpan pada gudang 1, gudang 2, gudang 3, dan modal. Dan jika gudang sudah 30, kita menaktifkan maupun aktifkan button yang kita perlukan dan kita tidak perlukan, dan akan muncul pesan persediaan paracetamol kurang dari 30 strip, isi stok terlebih dahulu. Dan jika gudang 2 kecil tidak dari 30, maka ini sama seperti tadi, dan akan muncul pesan persediaan ibuprofen kurang dari 30 strip, isi stok terlebih dahulu. Jika gudang 3 kecil dari 30, maka ini juga sama seperti tadi, dan akan muncul pesan persediaan aspirin kurang dari 30 strip, isi stok terlebih dahulu. Dan jika tidak, gudang 1 besar dari 30, dan gudang 2 besar dari 30, dan gudang 3 besar sama dari 30. Lalu akan muncul pesan apotek dapat buka, dan button 1 kita false, 2 false, 3 false, dan button 12 kita true, button 13 kita true. Dan jika tidak juga, maka akan muncul pesan kosong, dan nilai modal kita tampilkan pada edit 21. Lalu pada simpan data, pertama ada query SQL clear. Setelah itu ada query SQL add, kita tambah pada obat, tabel obat, yaitu ini adalah kolom-kolom pada tabel obat. Dan kita tambah nilai-nilai pada nilai yang ada pada edit, yaitu ini edit yang ada. Dan ada query 1 SQL, kita eksekusi. Selanjutnya tutup. Ini sebenarnya sama pada simpan pelanggan tadi, simpan data tadi. Ada query kita clear, ada query SQL, kita add, insert into gudang, tersimpan pada gudang, yaitu kolomnya paracetamol aspirin model besok, keuntungan hari ini, tanggal. Dan ini nilai-nilai yang kita simpan pada kolom tersebut. Dan ada query exec SQL, kita eksekusi.